Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Irwan Syaputra SPD. Saya guru bidang studi Bahasa Indonesia. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas apapun. Ya, sebagai pertemuan awal kita akan membahas yang namanya teks laporan hasil observasi. Kalau di buku paket kalian itu ada di halaman 9. Ya, nanti juga akan saya bantu menjelaskan melalui slide PowerPoint. Jadi kalian juga bisa sambil mendengarkan dan sambil membaca serta mencatat apa yang penting menurut kalian. Ya, simak video ini sampai selesai dan pahami dengan baik. Ya, di sini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, dalam pembahasan kali ini ada 4 hal yang menjadi ruang lingkup pembahasan utama. Yang pertama itu ada pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, ciri-ciri bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Yang keempat, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang pengertian. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Adalah teks yang berisi penjabaran, gambaran, atau penjelasan umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta yang ada melalui kalimat deskripsi. Nah, jadi dari kata-katanya saja teks laporan hasil observasi. Nah, observasi ini berarti pengamatan. Jadi yang namanya teks laporan artinya kita membuat laporan atau membuat tulisan setelah kita melakukan apa kegiatan yang dinamakan dengan pengamatan. Artinya kita mau mengamati sesuatu lalu kita ingin membuat laporan. Nah, teks laporannya itulah yang dinamakan dengan teks laporan hasil observasi. Artinya teks laporan tersebut dapat kita buat, dapat kita tulis, dapat kita ciptakan setelah kita melakukan kegiatan observasi atau mengamati objek atau benda. Nah, di sini melalui kalimat deskripsi disebutkan. Kalimat deskripsi itu kalimat yang sifatnya menggambarkan, artinya menjelaskan dengan rinci. Ya, lanjut. Nah, pembahasan yang kedua tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nah, strukturnya itu ada 3. Ya, yang pertama pendahuluan. Pada bagian ini, pada bagian pendahuluan disebutkan secara gambaran umum objek apa yang kita amati, objek apa yang menjadi pembahasan. Ya, lalu yang kedua ada isi. Nah, setelah kita menjelaskan secara umum tentang objek yang kita bahas pada bagian pendahuluan, setelah itu kita akan menjelaskan dengan rinci, dengan jelas, dengan sangat jelas pada bagian isi. Ya, pada bagian isi kita menjelaskan secara jelas baik bahan dari objek tersebut, kegunaannya, manfaatnya, dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan objek yang kita bahas. Lalu yang terakhir, struktur yang terakhir ada yang namanya penutup. Ya. Nah, ciri-ciri bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mengandung fakta. Kenapa mengandung fakta? Karena teks laporan hasil observasi tidak bisa kita buat sembarangan. Harus ada objek yang kita amati, harus objek yang kita amati itu harus nyata. Jadi teks yang kita buat, teks yang kita ciptakan, teks yang kita tulis sudah pasti mengandung fakta yang sebenarnya, karena melalui suatu kegiatan pengamatan. Ya. Yang kedua, bersifat objektif, artinya
pendapat kita dapat diterima secara menyeluruh, ya, tidak hanya secara per orang tapi juga dapat diterima secara menyeluruh. Yang ketiga, disajikan secara menarik dan jelas, ya, supaya untuk menarik pembaca. Yang keempat, ditulis dengan lengkap, ya, jangan terpotong-potong, jangan terpisah-pisah, artinya supaya informasi yang disampaikan itu dapat diterima dengan jelas, dapat diterima dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Nah, yang terakhir ada yang namanya apa saja yang termasuk kalau kita misalnya ingin membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama sudah jelas, melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Nah, setelah sudah dapat objeknya, yang kedua, menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Sesudah menyusun kalimat pembuka, yang keempat, menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Nah, yang terakhir, menulis kalimat penutup. Ya, itu tadi langkah-langkah penyusunannya. Ya, itu tadi penjelasan mengenai materi teks laporan hasil observasi. Nah, apabila ada yang belum paham, ada yang belum dimengerti, bisa langsung tanyakan kepada chat WA saya pribadi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.